Selama dekade terakhir, kita dicekoki oleh satu narasi tunggal bahwa alutsista NATO adalah puncak peradaban militer manusia. Kita melihat Bradley, Max Pro, dan NASAMS sebagai simbol keamanan yang tak tergoyahkan. Mahal, canggih, dan di atas kertas tak terkalahkan. Tapi mari kita bicara jujur. Ada jurang yang sangat lebar antara brosur penjualan produsen senjata di Washington dengan realitas berlumpur di garis depan Donbas. Inilah pergeseran paradigma yang menyakitkan. Sebuah fakta yang bertolak belakang dengan emosi massa yang mendamba kemenangan instan. Teknologi mahal tidak menjamin keunggulan jika ia dipaksa bertarung dalam doktrin yang salah. Kita sering mendengar senjata NATO disebut game changer. Namun hari ini kita melihat mereka menjadi tumpukan rongsokan yang dipamerkan di jalanan Moskow. Hari ini kita akan membedah anatomi kehancuran tersebut. Kita tidak akan bicara teori atau latihan di Polandia. Kita bicara tentang kejadian nyata, kehilangan nyawa, dan kegagalan sistemik alutsista NATO di bawah keganasan artileri dan drone Rusia. Dan percayalah, bagian terakhir tentang sistem pertahanan udara akan membuat Anda menyadari betapa rapuhnya langit yang selama ini kita anggap aman. Tetap di sini, kita mulai dari benteng yang katanya tak bisa ditembus. Max Pro, International Max Pro. Kendaraan ini bukan sekedar mobil lapis baja, ia adalah simbol dari era War on Terror. Hasil kolaborasi Amerika Serikat dan Israel, Max Pro lahir dari kebutuhan mendesak untuk melindungi prajurit dari ancaman IED atau bom rakitan yang menghantui mereka di Irak dan Afghanistan. Secara desain, Max Pro adalah mahakarya pertahanan. Lambung berbentuk V yang ikonik itu dirancang untuk membelokkan ledakan ranjau ke samping, menjauh dari kompartemen kru. Di Timur Tengah, ia dianggap malaikat pelindung. Berangkat dari reputasi inilah, melalui program prioritas bersama sekutu seperti Polandia dan Jerman, ratusan unit Max Pro dikirim ke Ukraina. Asumsinya logis, jika Max Pro bisa selamat dari bom rakitan paling mematikan di Fallujah, maka ia pasti bisa melewati ladang ranjau Rusia. Di awal perang, harapan itu tampak nyata. Max Pro mampu menahan tembakan senapan mesin berat, bahkan serangan peluncur granat. Ukraina merasa memiliki benteng berjalan. Namun, Rusia mengubah aturan main. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan ranjau statis. Mereka menggunakan drone kamikaze murah dan masif. Disinilah letak kelemahannya. Max Pro dirancang untuk menahan ledakan dari bawah, bukan serangan presisi dari atas. Sepanjang 2023, mitos ini runtuh secara brutal. Data mencatat setidaknya 41 unit Max Pro takluk, 28 hancur total menjadi besi tua, sisanya ditinggalkan karena kerusakan mekanis yang tak bisa diperbaiki di lapangan. Bahkan ada momen paling ironis dalam sejarah perang modern. Di wilayah Pokrovsk awal 2021, sebuah Max Pro yang sedang bermanuver panik menghindari drone Rusia justru berakhir tragis. Ia terlindas oleh tank T-72 milik Ukraina sendiri. Sebuah pemandangan yang menyedihkan, sekaligus menjadi bukti betapa kacaunya koordinasi di bawah tekanan teknologi drone Rusia yang konstan. Max Pro tak lagi cukup, maka Barat mengirimkan sesuatu yang lebih mematikan. Bradley. Jika Max Pro adalah perisai, maka M2 Bradley adalah pedangnya. Sejak awal, Bradley tidak dirancang sebagai taksi infanteri. Ia adalah platform ofensif. Tugasnya, bertempur berdampingan dengan tank Abrams, menghancurkan kendaraan lapis baja musuh dengan kanon otomatisnya, dan meluncurkan rudal tow yang mematikan. Di atas kertas, Bradley adalah predator. Dilengkapi sensor thermal generasi terbaru, ia bisa melihat musuh dalam gelap total sebelum musuh menyadari keberadaannya. Amerika Serikat di bawah pemerintahan Joe Biden menggelontorkan bantuan senilai hampir $3 miliar hanya untuk armada Bradley ini. Namun Ukraina bukan Irak. Di Irak, Bradley memiliki supremasi udara total. Di Ukraina, langit dikuasai oleh jutaan mata digital Rusia.
Begitu Bradley tiba di medan tempur, mereka tidak disambut dengan duel tank yang elegan, melainkan dihantam hujan drone kamikaze dan terjebak di ladang ranjau yang kerapatannya belum pernah terlihat sejak Perang Dunia II. Begitu mobilitasnya lumpuh akibat ranjau, Bradley yang canggih ini berubah dari pemburu menjadi target statis. Rekaman perang menunjukkan pemandangan yang menyedihkan bagi para pendukung NATO. Barisan Bradley meledak dan menjadi bangkai besi yang menghitam. Statistik menunjukkan pukulan telak. Di fase awal serangan balik saja, sepertiga dari total Bradley yang dikirim langsung hilang dari daftar inventaris. Sebuah kerugian material dan psikologis yang mengguncangkan ambisi Barat. Untuk menambal lobang yang ditinggalkan Bradley, Barat beralih ke legenda lama, M113. 1.000 lebih unit mengalir dari Polandia, Jerman, Italia, hingga Australia. Harapannya sederhana, M113 bisa menjaga ritme serangan dan melindungi prajurit dari serpihan artileri. M113 memang legendaris, tapi ia adalah produk standar Perang Dingin. Masalah terbesarnya, lapisan baja aluminium. Ya, Anda tidak salah dengar, aluminium. Ringan untuk mobilitas, tapi rapuh untuk perang modern. Di garis depan, mitos ketangguhan M113 runtuh berkeping-keping. Sebuah drone FPV murah yang mungkin hanya bernilai $500 mampu menembus lapisan aluminium ini dengan mudah. M113 justru berubah menjadi jebakan maut. Bagi kru di dalamnya, terkena tembakan di dalam M113 seringkali berarti tidak ada jalan keluar karena logamnya mudah meleleh dan huludak anti-tank Rusia bisa menembusnya seperti pisau panas membelah mentega. Lebih menyakitkan lagi, di wilayah Donbas, M113 sering dilihat sebagai rongsokan yang berserakan. Bahkan di sektor Pokrovsk, Rusia melakukan penghinaan terakhir. Mereka menggunakan M113 hasil rampasan untuk menyerang balik posisi Ukraina. Data menunjukkan lebih dari 500 unit M113 telah hilang, sebuah akhir yang pahit bagi sang legenda. Lalu kita punya Super Bison dari Kanada. Kendaraan evakuasi medis dan komando yang dibekali teknologi double V-hull paling mutakhir. Ia bisa melaju 100 km per jam di medan ekstrim. Ekspektasinya adalah standar emas keselamatan. Tapi realita kembali menulis cerita berbeda. Di bawah langit yang dipenuhi drone, mobilitas tinggi tidak ada gunanya jika Anda terdeteksi sejak kilometer pertama. Pukulan telak terjadi di Sumy, dekat perbatasan. 1 unit Super Bison ditangkap Rusia dalam kondisi utuh. Kini, teknologi rahasia Kanada itu menjadi trofi perang di Moskow. Ia bukan lagi alat penyelamat, melainkan bahan riset bagi insinyur Rusia untuk mencari tahu di mana titik lemah sistem NATO. Jika kendaraan di darat saja hancur, bagaimana dengan langit? Ukraina menerima Skynex dari Jerman dan NASAMS dari konsorsium Barat. Skynex adalah monster pertahanan titik, meriam otomatis yang bisa memuntahkan 1.000 peluru per menit. NASAMS adalah perisai jarak menengah yang menggunakan rudal AMRAAM yang sangat mahal. Awalnya mereka tampak perkasa. NASAMS bahkan mengklaim tingkat keberhasilan hampir 100%. Tapi Rusia menggunakan taktik attrition atau perang atrisi. Mereka meluncurkan gelombang drone murah, Geran atau Shahed, hanya untuk menguras stok rudal NASAMS yang harganya jutaan dolar. Begitu peluncur kehabisan peluru dan posisinya terdeteksi, Rusia mengirimkan Predator sesungguhnya, rudal balistik Iskandar M. Beberapa unit NASAMS dilaporkan hancur di Zaporizhia. Ironisnya, drone pengintai Inggris yang sangat canggih pun berhasil didaratkan oleh Rusia tanpa satu tembakan pun, hanya dengan perang elektronik. Rahasia Barat kini terbuka lebar di meja bedah intelijen Moskow. Inilah Arc of Truth atau lengkungan kebenaran yang harus kita hadapi. Sejak awal invasi, Ukraina telah menerima lebih dari 360 miliar dolar bantuan dari 41 negara.
Ini bukan lagi sekedar konflik regional. Ini adalah perang proksi terbuka antara NATO melawan Rusia. Namun setelah bertahun-tahun, hasilnya buntu. Kelelahan mulai merambat di ibu kota negara-negara barat. Retakan internal mulai muncul. Hungaria dengan vetonya mulai membekukan dukungan, sementara pasokan energi menjadi alat tawar yang mematikan. Eskalasi verbal pun mencapai titik didih. Dmitry Medvedev telah memperingatkan, jika Inggris dan Prancis terus meningkatkan kemampuan serangan Ukraina, opsi nuklir bukan lagi sekedar gertakan sambal. Perang ini bukan lagi soal berapa banyak tank yang hancur, tapi tentang keseimbangan global yang sedang goyah di tipik jurang. Dunia sedang menyaksikan akhir dari era arogansi teknologi. Perang di Ukraina membuktikan bahwa di masa depan bukan senjata yang paling mahal yang akan menang, melainkan siapa yang paling cepat beradaptasi dan siapa yang memiliki nafas paling panjang dalam perang atrisi. Bagaimana menurutmu? Apakah pengiriman tank Leopard yang lebih banyak atau jet tempur F-16 akan mengubah kenyataan pahit ini? Ataukah mereka hanya akan menjadi tambahan koleksi di Museum Trofi Rusia? Apakah teknologi Barat benar-benar gagal atau ini hanya masalah kuantitas? Tulis pendapat kritis kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk analisis mendalam berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.